Bab 1441 Liu Baihua. Seluruh atapnya terkoyak oleh sebuah tangan dan sinar matahari menyinari semua orang di sini. Mereka semua tidak bisa merasakan kehangatan matahari. Sebaliknya, mereka bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan. Itu karena, bersama dengan sinar matahari, mereka juga bisa merasakan hawa dingin yang membunuh. Oleh karena itu, semua orang gemetar saat mereka mengangkat kepala mereka dan melihat energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di awan dengan seorang wanita yang mengenakan pakaian istana. Tatapannya dipenuhi dengan dingin, niat membunuh yang membuat semua orang merasakan rasa sakit yang menyengat di mata mereka. Mereka tidak berani menatapnya. Tekanan energi spiritual yang kuat terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya, menyelimuti seluruh kota 100 roh, membuat semua orang gemetar karena tekanan seorang penguasa surgawi. Melihat wanita itu, semua orang bisa merasakan hati mereka bergetar. Mereka dengan jelas mengenali bahwa dia adalah ibu dari 100 Raja Roh, guru sekte dari Sekte 100 Bunga, Liu Baihua. Pada saat yang sama, dia juga seorang penguasa roh surgawi. Ibu, cepat, selamatkan aku. Melihat kemunculan Liu Baihua, 100 Raja Roh meraung dengan keras, emosinya yang tertekan benar-benar meledak, bajingan itu mengambil dua lenganku, jadi kamu pasti tidak bisa melepaskannya. Melihat 100 Raja Roh berlumuran darah tanpa lengannya, Liu Baihua merasakan paru-parunya meledak karena amarah. Dia telah memperlakukan putranya seperti keberadaannya yang paling berharga, dan inilah alasan mengapa dia mengizinkannya memerintah sebuah benua dan menjadi tiran. Jadi ketika dia melihat putranya tanpa lengan, kemarahannya meledak. Jangan cemas, ayahmu saat ini sedang bergegas dengan beberapa teman. Hari ini, aku akan melihat orang bodoh mana yang berani menyakiti putraku di benua 100 roh. Suara dingin Liu Baihua bergema tanpa kehangatan. Mendengar kata-kata itu, Mu Feng dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan mengganggu sarang lebah kali ini. Menilai dari kata-katanya, Master Sekte dari Sekte Utara yang mendalam tidak akan datang sendiri, dia juga akan memiliki pembantu yang datang. Suara dingin Liu Baihua bergema di seluruh aula, siapa yang melakukannya? Setiap tatapan menatap Mu Chen. Yang terakhir saat ini sedang mengutak-atik cangkir sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Baihua. Dilihat dari kelihatannya, kamu tidak di sini untuk meminta maaf. Mendengar kata-katanya, Liu Baihua tertawa karena marah, minta maaf. Kamu pasti memiliki sekrup yang longgar di kepalamu. Mu Chen melanjutkan, kalian telah membiarkan orang bodoh itu melakukan apa yang dia inginkan di benua 100 roh, melukai ayahku dan mencoba memaksa temanku untuk menikah dengannya. Karena kalian tidak akan peduli dengan masalah ini, maka aku akan menanganinya untuk kalian. Siapa kau? Liu Baihua sangat marah dengan kata-kata Mu Chen sebelum dia melanjutkan, benua 100 roh adalah sesuatu yang diberikan suamiku kepada putraku, dan dia adalah penguasa di sini. Jadi bagaimana jika dia membunuh siapapun? Sepertinya kamu hanya wanita jalang yang tidak masuk akal. Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya sebelum dia melanjutkan, karena itu masalahnya, maka benua 100 roh akan menjadi milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kurang ajar. Liu Baihua melangkah maju dan energi spiritual yang tak terbatas bergulir dari lengan bajunya, berubah menjadi badai bunga yang menyelimuti ke arah Mu Chen. Kamu ingin mengambil benua 100 roh? Maka itu akan tergantung jika kamu cukup mampu. Badai bunga bersiul, berkilauan seperti permata. Setiap bunga adalah energi spiritual yang sangat kental yang dapat dengan mudah membantai penguasa bumi yang sempurna. Dengan begitu banyak yang berkumpul, selama Liu Baihua menginginkannya, dia bisa memandikan seluruh kota 100 roh dengan darah. Melihat bunga-bunga itu, bahkan tidak ada riak di mata Mu Chen. Dia mampu melawan penguasa surgawi abadi fase awal ketika dia adalah penguasa surgawi roh fase awal. Sekarang setelah dia melangkah ke alam penguasa surgawi roh fase tengah, Liu Baihua, yang merupakan penguasa surgawi fase awal, tidak ada apa-apanya di matanya. Jadi, dia membuka mulutnya dan meniupkan badai energi spiritual yang berbenturan dengan badai bunga, benar-benar memusnahkannya. Adegan ini menyebabkan wajah banyak orang berubah. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen juga seorang penguasa surgawi roh, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia dapat menyelesaikan serangan Liu Baihua dengan mudah. Jadi kamu agak mampu, tidak heran kamu berani begitu kurang ajar. Liu Baihua menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi dingin. Dia tidak lagi menahan diri. Cahaya spiritual yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dia dengan jelas telah mengaktifkan fisik spiritualnya. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual, pembantaian 100 bunga. Liu Baihua menunjuk ke arah Mu Chen dari jauh dengan tatapan dingin. Ketika Liu Baihua mengarahkan jarinya ke bawah, semua orang terkejut melihat bunga merah tua dan aneh tumbuh, sebelum menyelimuti Mu Chen.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bertindak tanpa rasa takut setelah mencapai alam berdaulat surgawi? Kemampuan ilahi denyut nadi spiritualku tidak biasa, dan selama kamu dilahap, bahkan penguasa surgawi roh pun akan dibubarkan. Ketika Liu Baihua melihat Mu Chen ditelan oleh bunga merah tua, dia mencibir. Ketika Mu Feng dan Tang Qianer melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Di sisi lain, King Yanjing tetap tenang dan menepuk punggung Mu Feng. Semua orang menggelengkan kepala. Liu Baihua lebih licik dalam konfrontasi mereka. Haha. Raja 100 Roh tertawa saat dia dengan kejam menatap Mu Feng, Tang Qianer, dan yang lainnya. Hanya kemampuan ilahi denyut nadi spiritual dari denyut surgawi. Bagaimana bisa sekuat yang kamu klaim? Sementara 100 Raja Roh tertawa, suara tawa bergema dari bunga merah. Pada saat berikutnya, semua orang bisa melihat api ungu naik dari dalam bunga, sebelum melarutkan bunga merah yang bahkan tidak bisa dilepaskan oleh penguasa surgawi roh. Liu Baihua juga terkejut melihat pemandangan ini. Dia jelas tentang kemampuan ilahi denyut nadi spiritualnya. Jika seorang penguasa surgawi pada tingkat yang sama jatuh di dalamnya, mereka harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membebaskan diri, bahkan jika mereka luar biasa. Tapi saat ini, itu hanya bisa menahan Mu Chen untuk beberapa tarikan napas. Sepertinya wanita tak berotak sepertimu tidak bisa diajak berunding. Mengangkat kepalanya, Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Liu Baihua. Karena kasus ini, maka kita akan berbicara dengan tinju kita. Ketika dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan api ungu berkobar menyapu di saat berikutnya. Mereka berubah menjadi naga ungu menyala yang menyerbu ke arah Liu Baihua. Ketika naga ungu itu terbang, Liu Baihua menyipitkan matanya. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya api ungu itu. Oleh karena itu, dia tidak berani lalai dan kedua tangannya menyatu. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meledak, membentuk dinding bunga. Meskipun dinding itu terlihat lemah, itu adalah pertahanan yang kuat yang dapat menahan kekuatan penuh dari seorang penguasa roh surgawi. Tetapi ketika api ungu bersentuhan dengannya, dinding itu bahkan tidak bisa melakukan perlawanan dan seluruh dinding mulai terbakar dan runtuh. Liu Baihua akhirnya mengalami keterkejutan di wajahnya, karena bahkan pertahanan terbesarnya pun tidak bisa menahan gerakan dari api ungu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dia dan Mu Chen. Sial, aku meremehkan anak nakal itu. Aku harus mundur sekarang dan menunggu orang tua itu membawa teman-temannya untuk berurusan dengan anak nakal ini. Liu Baihua mengertakkan gigi dan siluetnya berubah menjadi balok, ingin mundur. Tetapi ketika dia mundur, semua orang di sana menarik napas dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Sekte dari Sekte 100 Bunga akan berada dalam posisi yang mengerikan setelah hanya 2 langkah dari Mu Chen. Seketika, semua orang memiliki ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Mu Chen. Kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir telah jauh melebihi Liu Baihua. Bahkan 100 roh raja telah menutup mulutnya dengan ekspresi pucat. Karena kamu sudah ada di sini, apakah kamu pikir kamu bisa pergi sesuka hatimu? Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Dia dengan dingin melirik Liu Baihua sebelum dia membentuk segel dengan satu tangan. Naga ungu yang menyala tiba-tiba meledak dan segenggam api ungu menghantam tubuh Liu Baihua. Menderita pukulan berat, Liu Baihua jatuh dan menabrak, membuat kawah besar di tanah dengan retakan yang menyebar. Namun, Mu Chen tidak berniat untuk menyelamatkannya. Tangan besar api ungu terbentuk menjadi tinju yang menghantam ke bawah. Bahkan jika Liu Baihua adalah seorang penguasa surgawi roh, fisik spiritualnya akan hancur karena pukulan itu jika dia dipukul. Wajah Liu Baihua pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu kejam. Ketika tinju itu jatuh, seluruh kota 100 roh bergetar hebat. Saat asap mengepul, semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah Liu Baihua telah terbunuh. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya dan matanya menyipit. Saat asap berangsur-angsur menghilang, kepalan tangan itu mempertahankan gerakan bergerak ke bawah, tetapi cangkang kura-kura biru muncul yang melindungi Liu Baihua. Ketika Mu Chen melihat cangkang itu, dia meregangkan pinggangnya tanpa riak di matanya dan melirik ke kejauhan, di mana dia melihat 4 siluet dengan tekanan energi spiritual yang sangat besar terpancar dari tubuh mereka. Di antara mereka berempat, seorang pria berjubah biru dengan tatapan tajam menatap Mu Chen, sebelum suaranya bergema, kamu telah diganggu oleh istri dan anak, bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah kamu tidak mengabaikanku, Qin Beixuan? Bab 1442 Qin Beixuan. Gemuruh guntur bergema di cakrawala, menimbulkan ketakutan di hati semua orang karena suaranya. Tekanan energi spiritual dari King Beixuan tidak seganas Liu Baihua, tapi itu mirip dengan arus bawah lautan, memancarkan teror yang sunyi.
Tatapan semua orang ketakutan saat mereka melihat siluet di langit. Pendatang baru itu adalah sosok yang kuat mengenakan jubah biru dengan energi spiritual yang berkedip-kedip di matanya. Jika bukan karena tekanan yang menakutkan, semua orang akan memperlakukannya sebagai orang biasa. Namun, semua orang di sini tahu betapa menakutkannya orang itu. Dia adalah master sekte dari sekte mendalam utara, dan di saat yang sama, dia juga pemilik 4 benua. Dia memiliki kultivasi penguasa surgawi abadi fase awal, yang memiliki ketenaran yang kuat di barat laut dunia 1000 dewa. Bahkan di dunia 1000 dewa, orang itu adalah seorang tiran. Ayah. Raja 100 Roh langsung bersukacita secara emosional. Beixuan, jangan biarkan anak nakal itu pergi. Liu Baihua juga telah pulih dari keterkejutan dan mengertakkan gigi. Dia sangat marah. Dia awalnya mengira bahwa Mu Chen berada di level yang sama dengannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditekan setelah hanya 2 kali pertukaran. Kemampuan bertarung Mu Chen yang menakutkan membuatnya takut. Karena itu, dia ingin Qin Beixuan bergerak dan membunuh Mu Chen di sini. Aliansi Spiritual Utara, yang merasa lega setelah Mu Chen dengan mudah mengalahkan Liu Baihua merasakan hati mereka terangkat dengan wajah pucat. Meskipun mereka masih jauh dari alam penguasa surgawi, bukan berarti mereka tidak menyadari kesenjangan antara penguasa surgawi abadi dan penguasa surgawi roh. Sekte mendalam utara memiliki pengaruh paling besar di barat laut dunia 1000 dewa. Jika tidak, mereka tidak akan mendominasi seluruh benua. Adapun alasan mengapa mereka dapat mencapai hal ini, itu terutama karena kultivasi Qin Beixuan berada di alam penguasa surgawi abadi. Meskipun Mu Chen dapat dengan mudah mengalahkan Liu Baihua, itu tidak berarti dia bisa mendapatkan keuntungan dari Qin Beixuan. Belum lagi Qin Beixuan bahkan membawa serta 3 pembantu kali ini. Dengan demikian, itu berarti pihak lain memiliki formasi 5 penguasa surgawi yang menakjubkan, formasi yang bisa membuat para pengamat takut. Namun, Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya dengan tenang menatap Qin Beixuan. Anda adalah master sekte dari sekte mendalam utara, Qin Beixuan. Ya, Qin Beixuan berkata dengan lemah. Jadi, Anda tahu situasinya terkait masalah hari ini. Ekspresi Qin Beixuan acuh tak acuh. Dia telah mendengarnya dengan jelas dari tetua yang pergi mencari bantuan. Anakku yang salah, tapi terlalu berlebihan jika kamu memotong lengannya. Kenapa? Mu Chen tersenyum sambil bertanya, jika saya terlambat, maka ayah saya tidak akan menderita luka ringan seperti itu, dan teman saya bahkan mungkin akan dipermalukan. Jadi menurutmu putramu lebih mulia dari teman-temanku? Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, ekspresinya berubah menjadi dingin. Bajingan, anakku terlahir sebagai bangsawan, jadi dia secara alami lebih mulia dari kalian semua. Liu Baihua diejek. Dengan adanya Qin Beixuan, kepercayaan dirinya juga meningkat. Ketika Mu Chen mendengar itu, tatapannya berkedip. Berhenti berkotek. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa benda ini bisa melindungimu? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Seketika, api ungu pada kura-kura biru meledak dengan api bergelombang yang menghantam kura-kura sekali lagi. Dengan kekuatan penuh dari api ungu, suhu yang menakutkan menyebar yang menyebabkan tanah di sekitarnya meleleh, menimbulkan jeritan yang memekik. Kura-kura biru itu jelas merupakan artefak suci tanpa tandingan kelas roh, tapi tidak bisa menahan api ungu yang mendominasi. Di bawah api, kura-kura itu bahkan menunjukkan tanda-tanda meleleh. Api ungu telah menyebabkan kemampuan pertahanan kura-kura itu turun, dan bersama dengan kekuatan besar, itu telah menghancurkan kura-kura itu ke tanah sebelum Qin Beixuan bisa bereaksi. Sebuah kawah selebar beberapa kaki muncul di dalam kota, dan Liu Baihua menjadi hitam hangus. Bahkan rambutnya telah terbakar abis, dan kura-kura biru yang ada di tubuhnya telah meredup. Jika bukan karena kura-kura itu meniadakan sebagian besar kekuatan di balik tinju itu akan menyebabkan fisik spiritual Liu Baihua menunjukkan tanda-tanda hancur. Namun meski begitu, dia menderita luka parah dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen sebenarnya begitu berani untuk bergerak melawannya di depan Qin Beixuan. Liu Baihua menjerit marah sebelum dia dengan kejam berteriak, Beixuan, cepat, bunuh dia. Bahkan wajah Qin Beixuan berubah menjadi jelek saat melihat pemandangan ini. Tindakan Mu Chen telah melecehkannya. Ini membuatnya merasa marah dan suaranya dengan muram bergema, karena Anda begitu tak kenal takut, maka saya hanya bisa menangkap Anda hari ini. Saat dia berbicara, kura-kura biru yang melindungi Liu Baihua mulai tumbuh menjadi beberapa meter. Kura-kura biru itu memiliki ekspresi menyeramkan saat membuka mulutnya, memancarkan arus biru yang membuat setiap tetes terasa sepadat gunung dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Haha, kura-kura Nordsea Brotherkin lebih kuat sekarang.
Di bawah arus, tidak ada seorang pun di bawah penguasa surgawi abadi yang bisa menandinginya. Salah satu dari 3 penguasa surgawi yang datang bersama Qin Beixuan berkata sambil tersenyum. 2 lainnya menganggukkan kepala. Mereka juga tahu tentang arus biru ini. Dalam proses ketika Qin Beixuan membangun sekte mendalam utara, kura-kura laut utara ini telah menemani Qin Beixuan untuk mengalahkan entah berapa banyak kaisar surgawi. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual, pemuda itu hanyalah seorang penguasa surgawi roh fase tengah, jadi tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Qin Beixuan. Kura-kura laut utara. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat kura-kura itu. Kura-kura Northsea Tortoise ini adalah jenis Divine Beast yang akan menyaingi penguasa surgawi setelah dewasa. Qin Beixuan seharusnya mendapatkan esensi darah dan menyempurnakannya menjadi artefak orang suci tak tertandingi tingkat roh. Biasanya, seorang penguasa surgawi abadi fase awal dengan artefak suci tanpa tandingan tingkat roh seharusnya dapat menangkap penguasa surgawi roh manapun. Tapi sayang sekali Mu Chen bukan bagian dari mereka. Sepertinya tidak ada alasan untuk berbicara dengan keluargamu. Karena itu masalahnya, maka mari kita bicara dengan kepalan tangan kita. Menggelengkan kepalanya, Mu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, total 9 rune yang menyilaukan muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, sepetak kekacauan primitif muncul di belakang Mu Chen, terlihat sangat dalam. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih dalam dari ruang dan waktu. Primal Chaos Buddha Rai. Mu Chen dengan dingin berteriak di dalam hatinya dan seberkas sinar melesat melintasi arus biru. Ketika sinar cahaya melesat, arus biru langsung menghilang, yang menambahkan jejak biru di peta kekacauan primitif di belakang kepala Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak berhenti sampai di situ. Sinar kekacauan primal melesat lagi, menembus ruang angkasa dan terbang menuju kura-kura biru. Saat sinar itu melesat, kura-kura biru menghilang, sebelum kura-kura biru seukuran telapak tangan muncul di peta kekacauan primitif di belakang Mu Chen. Seolah-olah sinar kekacauan primal dapat menekan apapun. Apa? Adegan ini langsung membuat mata Qin Beixuan menyipit dan 3 penguasa surgawi di belakangnya mengubah wajah mereka dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kura-kura Northsea Tortoise milik Qin Beixuan akan begitu rapuh di tangan pemuda itu. Apa kemampuan ilahi di balik anak nakal itu? Mengapa begitu mendominasi? Penguasa surgawi yang lain berbicara dengan keheranan. Semua orang di aula membekukan wajah mereka. Adegan ini telah melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, pihak aliansi spiritual utara sudah terkejut bukan main. Ekspresi Qin Beixuan membeku saat dia melihat kekacauan utama di belakang Mu Chen dengan ketakutan, sebelum dia berbalik dan menangkupkan tangannya. Teman-teman, saya khawatir saya membutuhkan bantuan semua orang kali ini. Pada saat ini, Qin Beixuan tidak lagi memperlakukan Mu Chen seperti penguasa surgawi roh biasa. Kemampuan bertarung yang mengejutkan itu bahkan membuatnya merasa takut, jadi dia mengabaikan reputasinya untuk mencari bantuan dari teman-temannya karena takut dia akan kalah. Mendengar kata-kata Qin Beixuan, 2 dari penguasa surgawi sempat ragu-ragu sebelum mereka menganggukkan kepala. Meskipun Mu Chen menakutkan, mereka memiliki keunggulan jumlah, dan Mu Chen tidak mungkin melawan mereka semua. Tatapan Qin Beixuan beralih ke orang terakhir. Kekuatan orang itu juga berada di alam penguasa surgawi abadi fase awal. Jika orang itu mau, Mu Chen akan hancur, terlepas dari kemampuannya. Namun, dia terkejut karena teman baiknya ini tidak menjanjikannya dengan lugas. Sebaliknya, orang itu mengerutkan alisnya saat dia melihat kekacauan di belakang Mu Chen, seolah-olah dia sedang merenung. Saudara Lu. Qin Beixuan menatapnya dengan tatapan bingung. Dia berbagi persahabatan yang dalam dengan orang ini, dan mereka sering saling membantu. Jadi mengapa dia ragu-ragu sekarang saat menghadapi penguasa surgawi roh? Penguasa surgawi abadi itu tidak menanggapi Qin Beixuan tetapi menatap Mu Chen seolah-olah dia sedang merenung. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia mengabaikan tatapan dari 3 kaisar surgawi lainnya sebelum menangkupkan tangannya dengan hati-hati. Bolehkah saya bertanya apakah Anda penguasa tempat tinggal Mu Chen dari benua hukum besar? N. Bab 1443 Dukungan. Ketika suara hati-hati penguasa surgawi abadi itu bergema, itu menyebabkan seluruh wilayah menjadi sunyi. Terlebih lagi bagi Qin Beixuan dan 2 penguasa surgawi lainnya, yang melihat ke arah yang pertama dengan kaget. Saudara Lu, kamu. Wajah Qin Beixuan tidak sedap dipandang. Dia tidak tahu mengapa pembantunya tiba-tiba menjadi begitu sopan dan bahkan takut pada seorang kaisar surgawi yang masih muda. Penguasa surgawi lainnya juga memiliki keheranan di wajah mereka, dan semua orang di aula juga saling memandang. Mu Chen tertegun sejenak sebelum dia melihat kaisar surgawi abadi itu dan menganggukkan kepalanya.
Jika Anda berbicara tentang Mu Chen dari tempat tinggalmu, itu aku. Setelah menerima konfirmasi Mu Chen, penguasa surgawi abadi itu merasa sedikit lega dengan rasa takut berkumpul di matanya sebelum dia menangkupkan kedua tangannya. Jadi ini penguasa tempat tinggal, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Saudara Lu, Qin Beixuan memanggil lagi. Penguasa surgawi abadi itu menghela nafas sebelum dia menoleh ke Qin Beixuan. Saudara Qin, demi kenalan kita selama bertahun-tahun, saya sarankan Anda membiarkan masalah ini beristirahat. Wajah Qin Beixuan sedikit berubah, tetapi dua penguasa surgawi lainnya juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menatap Mu Chen sebelum mereka bertanya, Saudara Lu, siapa orang ini? Pada saat ini, mereka dapat merasakan ketakutan yang dimiliki oleh penguasa surgawi abadi terhadap Mu Chen, bahkan jika mereka bodoh. Karena bahkan seorang penguasa surgawi abadi sangat ketakutan, belum lagi mereka ketika mereka hanya penguasa surgawi roh. Penguasa surgawi abadi itu menghela nafas, tempat ini jauh dari klan Buddha kuno, jadi wajar jika kalian masih belum menyadarinya. Penguasa kediamanmu ini telah menyerbu klan Buddha kuno sendirian dan mengalahkan tetua klan Buddha kuno. Pada akhirnya, tetua agung, Futu Xuan, harus bergerak untuk menghentikannya. Mendengar kata-kata itu, bahkan wajah Qin Beixuan pun berubah. Dia tahu tentang posisi klan Buddha kuno di dunia seribu dewa. Itu adalah salah satu dari 5 klan kuno dengan fondasi yang kuat. Bahkan orang-orang seperti Sekte Mendalam Utara miliknya memucat dibandingkan dengan klan Buddha kuno. Tetua Agung klan Buddha kuno adalah seorang Sein Heavenly Sovereign, eksistensi puncak di dunia seribu dewa. Jadi mereka bisa tahu betapa menakutkannya Mu Chen, karena dia bisa memaksa Futu Xuan untuk bergerak. Bagaimana itu mungkin? Dia hanya seorang penguasa surgawi roh. Dua penguasa surgawi lainnya juga merasa itu tidak bisa dipercaya. Jumlah penguasa surgawi abadi di klan Buddha kuno lebih dari jari-jari di 2 tangan, dan mereka bisa menumpuk Mu Chen sampai mati dalam jumlah saja. Saat itu, dia mengendalikan arai spiritual pelindung klan Buddha kuno untuk menekan semua tetua di klan Buddha kuno. Bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir dari garis keturunan Xuan dan Mo bukanlah lawannya. Penguasa surgawi abadi itu terus menjelaskan. Ketika dua kaisar surgawi lainnya mendengar kata-katanya, mereka dalam hati menamparkan bibir mereka. Bukankah Mu Chen sedikit terlalu gila? Dia bahkan bisa melakukan sesuatu yang begitu menakutkan. Bukankah dia baru saja menyinggung klan Buddha kuno? Wajah Qin Beixuan juga muram, tapi dia merasa sedikit lega. Ternyata Mu Chen mengandalkan arai spiritual pelindung dari klan Buddha kuno, dan kekuatan itu bukan milik dirinya sendiri. Dia memang mampu mencapai ini, tapi aku masih tidak mengerti mengapa kamu begitu takut padanya. Dia telah menyinggung klan Buddha kuno, namun dia masih bisa bertindak tanpa rasa takut. Qin Beixuan berkomentar. Prestasi Mu Chen telah membuatnya merasa terkejut, tetapi itu tidak cukup untuk membuat penguasa surgawi abadi begitu takut. Sambil menggelengkan kepalanya, penguasa surgawi abadi itu menjawab, jangan meremehkan kultivasinya, dia bahkan telah mengalahkan tetua penguasa surgawi abadi fase awal dari klan Buddha kuno dengan mengandalkan kemampuannya. Lebih jauh lagi, kenapa kau berpikir kalau dia tidak terluka bahkan setelah membalikkan klan Buddha kuno? Kata-katanya langsung menyebabkan keterkejutan pada 3 penguasa surgawi lainnya. Klan seperti klan Buddha kuno sangat memperhatikan reputasi mereka, dan tindakan Mu Chen dapat dianggap telah mempermalukan mereka. Menurut logika, klan Buddha kuno seharusnya tidak membiarkan dia pergi begitu saja, jadi mengapa dia begitu hidup di sini, berdiri di depan mereka? Apa maksudnya? Itu berarti bahkan klan Buddha kuno tidak dapat melakukan apapun padanya. Mu Chen ini memiliki persahabatan yang dalam dengan Kaisar Api Wilayah Api Tak Berujung dan leluhur bela diri alam bela diri. Setelah dia menjungkir balikkan seluruh klan Buddha kuno, Kaisar Api dan leluhur bela diri bahkan memberikan dukungan kepadanya. Penguasa surgawi abadi terus menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, wajah ketiga penguasa langit berubah sekali lagi. Kaisar Api dan leluhur bela diri adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia seribu dewa, dan mereka adalah kaisar surgawi yang berdiri di puncak. Namun, Mu Chen ini memiliki hubungan yang dalam dengan mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan akan menyinggung klan Buddha kuno. Tidak heran. Dengan keduanya mendukungnya, bahkan klan Buddha kuno pun akan takut. Kedua penguasa surgawi menghela nafas. Penguasa surgawi abadi tersenyum sebelum dia melanjutkan, itu bukan faktor yang paling penting. Tahukah Anda mengapa Mu Chen pergi ke klan Buddha kuno? Itu untuk menyelamatkan ibunya. Ibunya memiliki hubungan asmara dengan ayahnya di benua 100 roh, menyebabkan klan Buddha kuno sangat marah dan memenjarakannya. Mu Chen pergi untuk menyelamatkan ibunya. Selain itu, ibunya juga menakutkan.
Dia telah merebut status Futusuan sebagai tetua agung setelah kemunculannya, dan dia juga seorang leluhur arai spiritual tingkat suci. Itu berarti tetua agung klan Buddha kuno saat ini adalah ibunya. Kata-katanya langsung membuat tiga penguasa surgawi melebarkan mulut mereka dengan keheranan di wajah mereka. Ibu dari Mu Chen ini adalah tetua agung baru dari klan Buddha kuno. Tidak heran Mu Chen tidak dianggap bertanggung jawab meskipun menyebabkan kekacauan seperti itu, jadi ibunya memegang otoritas tertinggi. Dua penguasa surgawi lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas merasa ingin mundur, karena mereka tahu konsekuensinya jika menyinggung Mu Chen. Tidak hanya wilayah api tak berujung dan alam bela diri, tapi ada juga klan Buddha kuno, sekarang. Itu adalah keberadaan yang kuat di dunia seribu dewa yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar dengan hentakan kaki mereka. Meskipun mereka adalah penguasa surgawi yang menerima rasa hormat dari orang lain yang tak terhitung jumlahnya, mereka tahu jarak mereka jika dibandingkan dengan penguasa surgawi suci. Dengan dukungan semacam itu, tidak banyak orang di dunia seribu dewa yang berani menyinggung perasaan Mu Chen. Wajah Qin Beixuan langsung menjadi pucat. Dia awalnya mengira bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi roh biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan memiliki dukungan yang bahkan membuatnya merasa takut. Saat ini, dia telah jatuh ke dalam kesulitan. Sementara Qin Beixuan ragu-ragu, wajah penguasa surgawi abadi itu tiba-tiba berubah, jadi yang pertama bertanya, ada apa lagi? Tatapan Immortal Heavenly Sovereign berkedip-kedip sebelum dia melihat siluet yang berdiri di belakang Mu Chen dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kau lihat wanita itu? Dia terlihat seperti ibu Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Qin Beixuan langsung merasakan pikirannya meledak karena ketakutan, yang terlihat di wajah dua penguasa surgawi lainnya. Mereka dengan hati-hati melihat ke atas, karena mereka awalnya tidak terlalu memperhatikan siapapun di aula. Tapi melihat dia sekarang, mereka samar-samar bisa merasakan tekanan yang datang darinya. Itu dia. Dia adalah ibu Mu Chen, dan tetua agung klan Buddha kuno saat ini, King Yanjing. Penguasa surgawi abadi itu akhirnya mengkonfirmasi dan menunjukkan senyuman yang lebih sedap dipandang daripada menangis. Dua kaisar surgawi lainnya juga merasakan bulu kuduk mereka merinding. Mereka benar-benar akan berurusan dengan putra dari seorang leluhur arai spiritual tingkat suci sebelum putranya. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar bergerak. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah Qin Beixuan. Saudara Qin, kami hampir hancur karena Anda. Nada bicara mereka terdengar seperti menggerutu. Tidak masalah bagi Qin Beixuan untuk memanggil mereka untuk membantu. Namun, Qin Beixuan bahkan tidak menyelidiki siapa yang akan mereka hadapi, dan itu sama saja dengan menggali lubang untuk mereka lompati. Sementara wajah Qin Beixuan menjadi pucat, dia tersenyum pahit. Itu salahku, aku tidak pernah menyangka bahwa anakku yang pemberontak itu akan menyebabkan masalah seperti itu. Kami akan menemuinya dan melihat apakah kami bisa menyelesaikan masalah ini. Qin Beixuan ingin menyelidiki dan melihat apakah wanita itu benar-benar tetua agung klan Buddha kuno. Tiga penguasa surgawi lainnya menganggukkan kepala. Dengan demikian, keempat penguasa surgawi, yang awalnya datang dengan ganas, turun dari atap. Ayah! Ayah! Wajah 100 roh raja langsung diliputi kegembiraan saat dia berteriak. Namun, Qin Beixuan tidak memperhatikan putranya, tetapi datang ke aliansi spiritual utara dan membungkuk ke arah King Yanjing, yang berdiri di samping Mu Feng. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah tetua agung klan Buddha kuno? Suara gugup Qin Beixuan bergema di dalam aula, menyebabkan kegembiraan di wajah 100 roh raja membeku saat dia dengan tercengang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Orang-orang dari aliansi spiritual utara yang masih mengobrol dengan King Yanjing sambil tersenyum terkejut saat mereka menatapnya dan menelan seteguk air liur. Ternyata, mereka tidak tahu mengapa keempat penguasa surgawi tiba-tiba membungkuk ke arah King Yanjing. Melihat sikap hormat mereka, King Yanjing tertegun sejenak sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Saya King Yanjing. Kata-katanya seperti seember air dingin yang langsung membuat Qin Beixuan merasa kedinginan. Mereka benar-benar buta. Mereka benar-benar berperilaku seperti monyet di hadapan leluhur arai spiritual tingkat suci. Bab 1444 menghukum. Qin Beixuan dan kawan-kawan dapat merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas merasakan ketakutan. Seorang leluhur arai spiritual tingkat suci dapat dengan mudah menjebak mereka dengan sebuah pikiran di dunia arai spiritualnya sebelum membunuh mereka. Ini adalah kesenjangan antara orang suci dan penguasa surgawi abadi. Ini mirip dengan seorang raja yang berdiri di hadapan seorang kaisar. Meskipun mereka berdua adalah penguasa, yang terakhir dapat membantai seluruh negara yang pertama dengan sebuah pemikiran.
Tetua Agung dari klan Buddha kuno. Aliansi Spiritual Utara bingung saat melihat King Yanjing. Karena perbedaan level mereka, mereka tidak bisa bersentuhan dengan kekuatan kuno seperti klan Buddha kuno. Di mata mereka, penguasa surgawi berada di luar jangkauan mereka. Tapi melihat ekspresi Qin Beixuan dan kawan-kawan, mereka ketakutan. Bahkan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen tidak bisa membuat mereka berempat terlihat takut. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui bahwa intimidasi King Yanjing jauh lebih tinggi daripada Mu Chen. Hal ini menyebabkan banyak orang menelan ludah dalam hati saat mereka memandang King Yanjing dengan hormat. Mereka sekarang tahu bahwa Mu Chen bukanlah ahli yang paling menakutkan, tetapi wanita yang mereka semua anggap biasa ini. Dibandingkan dengan keganasan Mu Chen, dia mirip dengan bodhisattva yang tidak menunjukkan amarah. Bahkan orang-orang dari aliansi spiritual utara yang sedang mengobrol dengan King Yanjing merasakan dahi mereka berkeringat. Mereka bahkan berbicara dengan eksistensi yang menakutkan sebelumnya, jadi bisa dibayangkan betapa kerasnya jantung mereka berdetak. Haha, sepertinya istriku lebih baik dari anakku. Sebaliknya, Mu Feng adalah yang paling tenang dari mereka semua saat dia terkekeh ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tanpa daya memutar matanya. Ayah. Ketika Raja 100 Roh melihat pemandangan ini, dia merasa seolah-olah dia disambar petir dan wajahnya berubah. Ayah, kau harus membalas dendam untukku. Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa cadangannya tidak berhasil membuat keluarga Mu Chen berlutut di hadapannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan sujud, membuatnya merasa bingung. Diam, anak yang tidak berguna. Wajah Qin Beixuan pucat sebelum dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Raja 100 Roh, menyebabkan yang terakhir terbentur ke dinding. Dengan dingin menatap yang terakhir, Qin Beixuan mengertakkan gigi. Apakah kamu masih merasa belum cukup membuat masalah? Pada saat ini, dia juga merasa takut. Jika bukan karena temannya mengingatkannya, dan jika mereka benar-benar bergerak menuju Mu Chen, maka kemarahan King Yanjing dapat menyebabkan seluruh sekte mendalam utara menghilang. Sebagai penguasa surgawi abadi, dia tahu betapa menakutkannya leluhur arai spiritual tingkat suci, dan dia tahu kemampuan klan Buddha kuno. Hanya memikirkan bagaimana sektenya akan dihancurkan oleh Raja 100 Roh, dia merasa takut dan marah di dalam hatinya. Pada saat ini, wajah 100 Raja Roh membengkak. Dia memandang Qin Beixuan dengan heran. Namun, rasa sakit di wajahnya membuatnya menjernihkan pikirannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pada saat ini bahwa bukan karena ayahnya tidak ingin membalas dendam padanya, tetapi musuh yang dia provokasi bahkan membuat ayahnya merasa takut. Pemuda dan wanita itu adalah hal yang tidak bisa mereka lukai. Pada saat ini, dukungan yang diandalkan oleh 100 Roh Raja benar-benar musnah. Dia menatap Mu Chen dengan ketakutan dan mulai gemetar. Beixuan, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Liu Baihua juga telah memasuki aula dan dia langsung berkobar ketika dia melihat Qin Beixuan menamparkan 100 Raja Roh. Putranya diperlakukan sebagai keberadaannya yang paling berharga. Kamu juga diam. Tapi kata-katanya dibalas dengan tatapan dingin Qin Beixuan. Jika Anda tidak ingin sekte mendalam utara dan sekte 100 bunga Anda menghilang, maka jernihkan pikiran Anda. Liu Baihua gemetar saat dia dengan takut menatap King Yanjing. Pada jarak seperti itu, dia sudah bisa merasakan tekanan samar-samar yang datang dari yang terakhir. Di bawah tekanan absolut ini, dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun dia merasa enggan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menghela nafas dalam hati. Sepertinya 100 Roh Raja telah menendang tembok besi kali ini. Tapi siapa yang menyangka kalau penguasa aliansi dari aliansi spiritual utara akan memiliki dukungan yang menakutkan. Istrinya adalah tetua agung dari apa yang disebut klan Buddha kuno, dan putranya telah menekan Qin Beixuan sendirian, membuat mereka merasa pikiran mereka runtuh. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kekuatan Mu Feng bahkan tidak berada di alam berdaulat. Setelah membungkam putra dan istrinya, King Beixuan menoleh ke King Yanjing dan dengan hormat menangkupkan tangannya dengan ekspresi pahit. Putraku pantas mendapatkannya hari ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghukumnya. Sambil mengernyitkan alisnya, King Yanjing tidak tertarik dengan masalah ini, jadi dia menggelengkan kepalanya. Anak saya akan menangani masalah ini, pergi dan tanyakan padanya. Melirik King Beixuan, Mu Chen dengan tenang berkata, Sekte Master Qin. Orang lain sangat disayangkan diganggu oleh 100 Raja Roh dengan dukunganmu. Tapi karena dia menggerta keluargaku, maka kalian tidak beruntung hari ini. Qin Beixuan menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit, karena itu adil. Raja 100 Roh telah menindas orang lain seperti seorang tiran, tapi mereka semua bisa menghadapinya.
Sekarang dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan, dia secara alami harus membayar harganya. Kalau begitu, saya akan meminta penguasa tempat tinggal untuk menangani sesuai keinginan Anda. Karena dia tidak bisa menolak, maka dia hanya bisa tunduk. Kamu orang yang cerdas. Mu Chen tersenyum. Qin Beixuan adalah orang yang fleksibel, jadi tidak heran mengapa dia bisa menjadi master sekte. Mulai hari ini dan seterusnya, benua 100 roh tidak akan lagi menjadi milikmu, dan aliansi spiritual utara akan mengelolanya. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan dengan banyak kekuatan di benua 100 roh terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah raja mereka akan berganti menjadi Mu Feng? Mereka secara alami merasa sedikit tidak masuk akal tentang hal itu. Bagaimanapun, aliansi spiritual utara hanya bisa dianggap sebagai kekuatan menengah di masa lalu. Tapi sekarang, itu langsung terlintas di benak mereka. Terlepas dari perasaan mereka, mereka semua menggigil saat tatapan Mu Chen menyapu. Mereka langsung menyadari bahwa mereka bodoh. Dengan istri dan anak yang begitu kuat, siapa yang berani meremehkan aliansi spiritual utara? Setelah merenung sejenak, Qin Beixuan ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, Sekte Mendalam Utara saya akan mempersembahkan benua 100 roh untuk menenangkan kalian berdua. Meskipun Sekte Mendalam Utara akan sangat terpengaruh tanpa benua 100 roh, itu masih dalam jangkauan penerimaannya. Selain itu, anakmu telah melukai keluargaku dengan tindakan keji. Awalnya, dia harus dibunuh, tapi aku akan mengampuni nyawanya demi wajahmu. Mu Chen dengan lemah berkata. Ketika Qin Beixuan merasa lega, suara Mu Chen bergema lagi, meskipun dia bisa terhindar dari kematian, dia tidak akan terhindar dari hukuman. Ketika Mu Chen selesai, sebuah pagoda kristal naik di atas kepalanya dan terbang ke arah 100 Raja Roh, yang ketakutan. Sebuah sinar kristal melesat dan dengan cepat terbentuk menjadi rune kristal di tubuh 100 Roh Raja. Rune-rune itu bertindak seperti rantai yang menusuk daging Raja 100 Roh. Ketika rune kristal itu terbentuk, 100 roh raja sangat ketakutan, energi spiritualnya sebenarnya telah disegel. Energi spiritualnya akan disegel selama 50 tahun. Suara dingin Mu Chen bergema, memberikan pukulan berat di dalam 100 raja roh. Kamu. Ketika Liu Baihua melihat ini, dia mengertakkan gigi dengan kebencian di matanya. Dan kamu. Pada saat ini, tatapan dingin Mu Chen melesat. Kamu menghina keluargaku, dan kamu juga tidak bisa diselamatkan. Mu Chen secara alami sangat marah dengan wanita jalang ini, dan dia adalah alasan mengapa Raja 100 Roh bisa bertindak tanpa rasa takut. Karena dia telah menghina ayahnya, wanita ini secara alami tidak bisa diselamatkan. Pagoda kristal menghilang dan muncul kembali di atas Liu Baihua. Sinar kristal itu turun dan menyelimutinya. Liu Baihua terkejut di wajahnya sebelum dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk membalas. Tetapi ketika energi spiritualnya bersentuhan dengan sinar yang mengkristal itu, sinar itu runtuh, dan hanya dalam 10 tarikan nafas yang aneh, sinar itu telah terbentuk menjadi garis-garis kristal di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Liu Baihua dengan cepat melemah juga. Kekuatan Mu Chen saat ini tidak dapat sepenuhnya menyegel energi spiritual penguasa surgawi, tetapi dia dapat melemahkannya. Pada saat ini, Liu Baihua mirip dengan penguasa bumi yang lebih besar. Segel ini akan bertahan selama 20 tahun, dan akan menghilang secara otomatis. Wajah Liu Baihua pucat. Dia pernah menjadi penguasa surgawi yang menjulang tinggi. Tapi saat ini, dia direduksi menjadi penguasa bumi, dan itu merupakan pukulan telak baginya. Seluruh aula terdiam. Semua orang terkejut dengan cara Mu Chen menyegel energi spiritual 100 Raja Roh dan Liu Baihua, betapa menakutkannya ini. Ketika Mu Chen selesai, dia menoleh ke Qin Beixuan dan bertanya, Sekte Master Qin, apakah Anda keberatan dengan hukuman saya? Qin Beixuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Dia tahu bahwa Mu Chen telah bersikap lunak. Di dunia 1000 dewa, kemarahan seorang Saint Heavenly Sovereign sangat merusak sampai-sampai dapat menghapus Sekte Mendalam Utara dan Sekte 100 Bunga seluruhnya. Jadi jauh lebih baik dengan 100 roh raja dan energi spiritual Liu Baihua disegel. Karena itu masalahnya, maka kita akan membatalkannya hari ini. Tapi hati-hati di masa depan, jika terjadi sesuatu pada aliansi spiritual utara di masa depan, saya secara pribadi akan mengunjungi Anda. Mu Chen dengan tenang berkata. Bagaimanapun, dia tidak mungkin tinggal di benua 100 roh selamanya. Jika dia dan King Yanjing pergi, aliansi spiritual utara tidak akan mampu menanggung pembalasan Qin Beixuan. Qin Beixuan secara alami tahu arti di balik kata-kata Mu Chen, jadi dia tersenyum pahit. Setelah menyaksikan kekuatan Mu Chen dan King Yanjing, bagaimana dia berani memiliki niat untuk membalas dendam?
Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Qin Beixuan melambaikan tangannya dan energi spiritual menyelimuti 100 Raja Roh dan Liu Baihua sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan Qin Beixuan dan pergi. 3 penguasa surgawi lainnya juga telah berubah menjadi energi spiritual dan membumbung tinggi ke langit. Seiring dengan kepergian Qin Beixuan dan kawan-kawan, tekanan menakutkan yang menyelimuti daerah itu juga menghilang. Namun, semua orang tahu bahwa di masa depan, benua 100 roh akan mengalami keributan besar. Sepertinya mereka harus menyiapkan hadiah dan pergi ke aliansi spiritual utara dengan cepat. N. Bab 1445 Arai Spiritual Teleportasi Jarak Jauh. Masalah di kota 100 roh akhirnya berakhir, dan seperti yang diharapkan, ketika semua orang kembali, keributan meraung di seluruh benua. Semua orang tercengang. Siapa yang menyangka bahwa benua 100 roh akan berganti kepemilikan setelah upacara raja? Belum lagi penguasa baru, aliansi spiritual utara, tidak pernah terdengar. Orang harus tahu bahwa, di masa lalu, itu hanya kekuatan kecil menengah yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun di benua 100 roh. Tapi itu telah melonjak ke langit dalam sekejap. Meskipun mereka cemas, mereka tahu bahwa Mu Feng juga memiliki dukungan yang menakutkan. Putranya menakutkan, dan istrinya bahkan lebih menakutkan. Dikabarkan bahwa King Yanjing adalah tetua agung klan Buddha kuno, sebuah klan yang berdiri di antara yang teratas, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh dunia 1000 dewa. Di sisi lain, Mu Chen telah memulai dari nol dan naik ke penguasa surgawi dan memperoleh wilayah di benua mertua, mendirikan kediaman Mu yang memasuki jajaran kekuatan tertinggi. Dukungan Mu Feng bahkan lebih menakutkan daripada Raja 100 Roh, dan tidak mengherankan jika Qin Beixuan, Master Sekte dari Sekte Mendalam Utara, akan menawarkan benua itu dengan kedua tangannya. Dengan dukungan dari 2 tokoh besar di belakang aliansi spiritual utara, tidak ada seorang pun di benua 100 roh yang berani membuat masalah. Beberapa pasukan pintar bahkan mengirim utusan mereka lebih awal ke aliansi roh utara untuk mendapatkan kesan yang baik. Benua 100 roh, alam spiritual utara, markas besar aliansi spiritual utara. Ini adalah markas besar aliansi spiritual utara, yang merupakan wilayahmu tempat Mu Chen dibesarkan. Ada halaman yang tenang di Mu Mansion, di mana Mu Chen sedang berbaring di paviliun, melihat lingkungan sekitar yang akrab dengan senyuman di bibirnya. Tubuhnya juga rileks dengan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Saat itu, dia mirip dengan busur yang tegang ketika dia meninggalkan alam spiritual utara dan hanya terus bergerak maju. Terlepas dari rintangan yang dihadapinya, dia terus bergerak maju dengan keberanian. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia masih lemah, dan dia bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan klan Dewa Luo, apalagi klan Buddha kuno. Karena itu, dia hanya bisa terus maju. Di bawah kerja kerasnya yang konstan, dia telah mencapai hasil yang layak, dan dia akhirnya menyelesaikan janji yang dia buat kepada ayahnya ketika dia meninggalkan alam spiritual utara. Meskipun itu bukan perjalanan yang nyaman, dia beruntung bisa berhasil. Ayah, aku sudah berhasil. Mu Chen tersenyum sambil memandangi langit biru dengan kebahagiaan memenuhi hatinya. Betapa baiknya jika Luo Li bisa berada di sini bersamanya saat ini. Memikirkan wanita itu, senyum Mu Chen semakin mengembang. Dia tahu bahwa Luo Li telah menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Meskipun sebagian karena dia ingin membantunya, dia juga seorang wanita yang kuat yang tidak suka kalah. Meskipun Luo Li cantik di matanya, dia juga sangat sombong dan tidak mau kalah dari siapapun. Karena itu juga dia mengejarnya selama berhari-hari di jalan spiritual. Sekarang setelah Mu Chen naik ke alam berdaulat surgawi, Luo Li pasti merasa tertekan karenanya, karena dia bukan tipe wanita yang ingin dilindungi olehnya. Dia ingin menjadi kuat sehingga dia bisa berdiri di sampingnya dan menghadapi semua badai di depan. Hei, kembalilah. Sementara Mu Chen tersenyum saat memikirkan siluet itu, sebuah tangan yang adil melambai di depan matanya. Ketika Mu Chen pulih, dia melihat bahwa itu adalah Tang Qianer, jadi dia tersenyum. Kakak perempuan Qianer, kenapa kamu di sini? Tang Qianer duduk di sampingnya dan terkekeh sambil meregangkan pinggangnya yang membentuk lekukan yang menakjubkan. Saat dia melihat sekeliling, dia mulai mengenang, sungguh tempat yang akrab. Mereka berdua tumbuh bersama, jadi Tang Qianer tidak asing dengan Mu Mansion. Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, kamu tinggal di Akademi Spiritual Myriad Phoenix sekarang? Tang Qianer menganggukkan kepalanya. Saya merasa Akademi Spiritual Myriad Phoenix cocok untuk saya. Meskipun aku tidak semulia dirimu, senang melihat anak-anak kecil itu tumbuh seperti yang kita lakukan di masa lalu. Mu Chen menjawab sambil tersenyum, kamu berbicara seolah-olah kamu sudah tua, kamu sedang dalam masa jaya sekarang.
Dibandingkan dengan sebelumnya, Tang Qianer terlihat lebih dewasa sekarang. Tetapi karena posisinya sebagai wakil dekan, dia memiliki temperamen yang berbeda. Jika tidak, 100 Raja Roh tidak akan tertarik padanya. Apa gunanya itu? Tang Qianer menghela nafas dalam hatinya saat dia menatap Mu Chen dan tersenyum. Di mana Luo Li? Bagaimana kabarnya? Kenapa kamu tidak membawanya kembali agar pamanmu bisa memeriksanya? Dia baik-baik saja. Dia menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Aku akan membawanya kembali jika ada kesempatan di masa depan. Mu Chen meregangkan pinggangnya juga. Melihat Mu Chen, yang sepertinya menggerutu sambil tersenyum, tatapan Tang Qianer berkedip-kedip dengan cahaya redup di matanya. Tapi dia segera pulih dan menggoda, jadi bagaimana kamu mengejarnya? Dia sangat luar biasa, jadi bagaimana kamu bisa menangkap matanya? Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen bertanya, aku tidak seburuk itu, kan? Penguasa surgawi yang begitu muda benar-benar tidak buruk. Senyuman muncul di bibir Tang Qianer saat dia melanjutkan, saya akan memberitahu Din dan yang lainnya setelah saya kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Mereka memiliki kesan yang luar biasa terhadapmu karena kamu telah mengambil semua kejayaan dari turnamen Akademi Spiritual besar. Setelah berpikir sejenak, Mu Chen menggaruk-garuk kepalanya. Dia benar-benar sembrono saat masih muda. Saya akan kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix dalam beberapa hari, tapi saya tidak tahu kapan waktu berikutnya saya kembali. Tang Qianer melipat kakinya saat dia melihat ke arah langit. Jangan khawatir, akan ada kesempatan di masa depan. Aku akan mengunjungimu di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Mu Chen menghibur sebelum mengambil jimat batu giok setelah merenung sejenak. Bawalah ini bersamamu, dan hancurkan jika ada bahaya. Aku akan datang untuk menyelamatkanmu sesegera mungkin. Tang Qianer menatap jimat giok dengan linglung sebelum dia menerimanya. Meskipun jimat giok itu dingin saat disentuh, dia merasa hangat. Dia kemudian mengambil seutas tali merah dan meletakkannya di dadanya. Setidaknya kamu sudah sadar. Dia memperlihatkan senyuman yang menawan. Tapi aku harus pergi, mari kita cari kesempatan untuk mengunjungi Akademi Spiritual Utara. Baiklah. Tang Qianer melambaikan tangannya sebelum dia melompat turun dari paviliun dan pergi. Melihat siluet Tang Qianer, Mu Chen tersenyum dan mulai memikirkan gadis itu lagi. Gadis itu cukup bagus, mengapa kamu tidak menerimanya sebagai menantu perempuanku juga? Senyuman menggoda bergema dan Mu Chen dengan cepat berbalik untuk melihat Qing Yanjing di sampingnya. Mu Chen terlihat sedikit malu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Sambil mengusap kepala Mu Chen, Qing Yanjing tersenyum. Kalau begitu bawa Luo Li kembali. Aku pernah bertemu dengannya di masa lalu, dan dia cukup bagus. Qing Yanjing pernah melihat Luo Li di benua surga utara, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang yang terakhir. Menghadapi kata-kata ibunya, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Oh, benar. Ibu, bisakah kamu membuat arai spiritual teleportasi jarak jauh? Lebih baik jika bisa dihubungkan ke markas besar Mu Abode. Mu Chen bertanya setelah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di masa depan, dia pasti tidak akan berada di alam spiritual utara untuk waktu yang lama, dan dia tidak terlalu yakin dengan ayahnya. Jadi yang terbaik adalah membangun arai spiritual teleportasi jarak jauh sehingga dia bisa menjaga benua 100 roh. Karena jarak yang jauh dari benua 100 roh dan benua hukum, Mu Chen tidak dapat membangunnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan Qing Yanjing. Arai spiritual teleportasi yang terhubung ke benua Great Law. Setelah merenung sejenak, Qing Yanjing menganggukkan kepalanya. Saya khawatir hanya leluhur arai spiritual tingkat suci yang bisa mencapainya. Mu Chen langsung bersukacita setelah mendengar kata-katanya. Tapi saya akan membutuhkan koordinat spasial dari sisi lain. Jika tidak, bahkan aku tidak berdaya untuk membangunnya. Mu Chen tidak terkejut dengan itu. Dia tersenyum. Ibu, jangan lupa bahwa putramu juga seorang Grandmaster Arai Spiritual. Jadi bagaimana mungkin saya tidak memiliki pengetahuan umum? Saya sudah mempersiapkannya ketika saya meninggalkan kediamanmu. Setelah dia berbicara, sebuah kristal keperakan muncul di tangannya yang meresap dengan fluktuasi spasial yang padat. Ini adalah batu spasial, sesuatu yang diperlukan untuk membangun arai spiritual teleportasi. Yang ada di tangannya adalah batu primer, dan batu sekunder telah ditinggalkan di arai spiritual teleportasi kediamanmu. Menerima batu spasial ini, Qing Yanjing tersenyum, karena itu masalahnya, saya harus bisa membuatnya dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, Anda akan dapat segera melakukan perjalanan bola-balik. Seringai lebar mengembang di wajah Mu Chen sebelum dia mengangkat tangannya. Ibu sangat tangguh.